warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadan Cahyani dari kelas 2M dengan NPM 25621093. Pada video kali ini saya akan membahas materi terkait tentang ibadah dan muamalah, yang dimana isi materinya yang pertama itu ada harta dan akad, yang kedua ada jual beli dan riba, yang ketiga ada mudharabah, yang keempat ada munakahat, yang kelima ada faraid, dan yang keenam ada jinayah. Baik, langsung saja saya mulai presentasinya. Yang pertama yaitu tentang harta dan akad. Baik, materi pertama yaitu ada tentang harta dan akad, yang dimana pengertian harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki dan dimanfaatkan, serta menurut syariat Islam dapat dibenarkan untuk digunakan. Harta tidak hanya berupa uang, tetapi juga barang, tanah, kendaraan, dan aset lainnya. Fungsi harta dalam Islam itu yang pertama ada memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua ada sarana beribadah kepada Allah seperti zakat dan sedekah, yang ketiga ada menjaga kesejahteraan diri dan keluarga, dan yang keempat ada membantu sesama yang membutuhkan. Selanjutnya ada jenis-jenis harta. Yang pertama itu ada harta bergerak, maksudnya yaitu dapat dipindahkan seperti uang, kendaraan, dan perhiasan. Yang kedua itu ada harta tidak bergerak, maksudnya tidak dapat dipindahkan seperti tanah dan bangunan. Yang ketiga itu ada harta halal, maksudnya diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal atau sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat itu ada harta haram, maksudnya yaitu diperoleh dengan cara yang dilarang atau seperti mencuri dan korupsi. Selanjutnya ada pengertian akad. Akad itu adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Rukun-rukun akad itu ada tiga. Yang pertama adalah pihak yang berakad, seperti penjual dan pembeli, pemberi dan penerima. Yang kedua ada objek akad, seperti barang atau jasa yang diperjanjikan. Yang ketiga ada sikat akad, seperti ijab dan qabul atau pernyataan kesepakatan. Selanjutnya syarat-syarat akad itu ada 4, yang dimana yang pertama itu dilakukan tanpa paksaan atau sukarela. Yang kedua itu pihak yang berakad harus berakal. Yang ketiga itu ada objek akad harus jelas dan halal. Yang keempat tidak mengandung unsur riba, penipuan ataupun perjudian. Nah, selanjutnya ada macam-macam akad, yang dimana terbagi menjadi 4. Seperti yang pertama itu ada akad jual dan beli, maksudnya adalah pertukaran barang dengan uang. Yang kedua ada akad sewa menyewa, maksudnya yaitu pemanfaatan barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Yang ketiga ada akad pinjam meminjam, maksudnya seperti memberikan pinjaman yang harus dikembalikan. Yang keempat ada akad kerjasama, maksudnya yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih. Nah, kesimpulan dari materi harta dan akad adalah harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan secara halal, sedangkan akad adalah kesepakatan yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu transaksi sesuai dengan syariat Islam. Harta dan akad itu memiliki hubungan erat karena pengelolaan dan perpindahan harta dalam Islam harus dilakukan melalui akad yang sah. Nah, materi selanjutnya itu ada tentang jual beli dan riba. Pengertian dari jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang atau barang lainnya yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Rukun dari jual beli itu ada 4, yang dimana yang pertama penjual dan pembeli itu yang bercakap hukum. Yang kedua barang yang diperjualbelikan harus jelas, halal dan bermanfaat. Yang ketiga harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang keempat ada ijab qabul atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada syarat jual beli. Yang pertama itu dilakukan tanpa paksaan. Yang kedua barang milik pembeli atau mendapatkan izin dari pemiliknya. Yang ketiga barang dan harga itu diketahui secara jelas. Dan yang keempat itu tidak mengandung unsur penipuan. Selanjutnya ada hikmah dari jual beli. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua menciptakan kerjasama dan saling membantu. Yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil. Dan yang keempat itu mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya ada riba. Pengertian riba adalah tambahan ataupun kelebihan yang diambil dalam suatu transaksi, pinjam meminjam ataupun pertukaran barang tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Riba diharamkan karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur ketidakadilan. Macam-macam riba itu ada riba fad,
yaitu kelebihan dalam pertukaran barang yang tidak sama dengan ukurannya. Yang kedua ada riba nasi'ah, yaitu tambahan yang muncul karena pembayaran ataupun pelunasan utang. Yang ketiga ada riba qard, maksudnya yaitu keuntungan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman. Yang kelima ada riba jahiliyah, maksudnya yaitu tambahan utang karena peminjam tidak mampu membayarnya tepat waktu. Selanjutnya ada dampak riba. Yang pertama itu dapat menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Yang kedua memberatkan pihak yang berhutang. Yang ketiga menghilangkan sikap tolong-menolong, dan yang keempat menyebabkan kesenjangan sosial. Adapun hikmah dari larangan riba, yang pertama itu dapat mewujudkan keadilan dalam transaksi. Yang kedua melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi. Yang ketiga mendorong kegiatan usaha yang sehat dan produktif. Dan yang keempat memperkuat rasa persaudaraan dan kepedulian sosial. Hubungan jual beli dan riba itu sama-sama berkaitan dalam kegiatan ekonomi dan perpindahan harta, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam hukum Islam. Keduanya dapat dilihat dari tujuan Islam dalam mengatur muamalah. Islam memperbolehkan umatnya memperoleh keuntungan melalui jual beli yang jujur dan adil, tetapi melarang memperoleh keuntungan melalui riba yang bersifat menindas ataupun memberatkan. Nah, materi selanjutnya itu ada materi mudharabah ataupun pinjam-meminjam. Pengertian mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal ataupun sohibul mal dan pengelola usaha ataupun mudharib. Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Selanjutnya ada ketentuan dari mudharabah. Yang pertama itu modal berasal dari pemilik modal. Yang kedua, pengelola bertugas mengelola usaha dengan baik dan jujur. Yang ketiga, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal. Yang keempat, kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan karena kelalaian ataupun kecurangan dari pengelola. Yang kelima, akad harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Selanjutnya ada syarat-syarat mudharabah. Yang pertama itu ada pihak yang berakad, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha. Yang kedua, modal harus jelas jumlahnya dan diberikan kepada pengelola. Yang ketiga, jenis usaha harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang keempat, pembagian keuntungan harus disepakati di awal akad. Yang kelima, adanya ijab dan qabul ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang keenam, kedua pihak harus balik, berakal dan mampu bertindak hukum. Nah, selanjutnya ada pinjam meminjam, yang dimana pengertiannya yaitu akad pemberian harta ataupun uang kepada orang lain yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dan pada waktu yang telah disepakati. Ketentuan dari pinjam meminjam itu yang pertama dilakukan atas dasar tolong menolong. Yang kedua ada barang atau uang yang dipinjam itu harus jelas jumlahnya dan jenisnya. Yang ketiga, peminjam wajib mengembalikan sesuai jumlah yang dipinjam. Yang keempat, tidak boleh adanya tambahan yang disyaratkan karena termasuk riba. Yang kelima, sebaiknya dicatat ataupun disaksikan agar tidak terjadinya perselisihan. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah mudharabah itu adalah kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, pinjam meminjam adalah pemberian pinjaman yang harus dikembalikan sebesar jumlahnya yang diterima tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Keduanya bertujuan untuk menciptakan hubungan ekonomi yang adil dan saling menguntungkan antara satu sama lain dengan sesuai syariat Islam. Nah, materi selanjutnya yaitu ada munakahat, adalah hukum Islam yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari proses akad nikah, hak dan kewajiban suami istri hingga pun perceraian. Tujuan dari munakahat ini yang pertama itu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang dilarang agama. Yang ketiga, melanjutkan keturunan secara sah. Dan yang keempat, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan tanggung jawab. Selanjutnya ada rukun-rukun nikah. Yang pertama itu calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali nikah, dan yang keempat dua orang saksi, dan yang kelima ijab dan kabul ataupun akad nikah. Nah, syarat-syarat menikah, yang pertama itu ada calon suami dan istri beragama Islam. Yang kedua, tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan mahram. Yang ketiga, wali nikah memenuhi syarat. Yang keempat, ada dua saksi laki-laki yang adil. Dan yang kelima, akad nikah dilakukan dengan cara yang jelas dan disetujui oleh kedua pihak. Adapun hak dan kewajiban dari suami istri, yang pertama itu kewajiban suami seperti memberikan nafkah lahir dan batin dan membimbing serta melindungi keluarga. Sedangkan kewajiban istri yaitu sebagai menjaga kehormatan diri dan keluarga.
dan menjalankan kewajibannya sebagai pasangan yang baik. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu munakahat itu adalah aturan agama Islam yang mengatur pernikahan dan kehidupan keluarga. Tujuannya yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan sesuai dengan ajaran Islam melalui pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Nah, materi selanjutnya yaitu ada faraid. Pengertian dari faraid adalah ilmu dalam agama Islam yang membahas tentang aturan pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Tujuan dari faraid ini adalah untuk memberikan hak ahli waris secara adil dan mencegah perselisihan dalam keluarga. Adapun rukun dari faraid yang pertama itu adalah muwaris, adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan. Yang kedua ada waris atau orang yang berhak menerima warisan, dan yang ketiga ada maurus ataupun harta peninggalan yang akan diwariskan. Adapun syarat dari mewarisi yang pertama itu adalah pewaris telah meninggal dunia, yang kedua ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal, dan yang ketiga adanya hubungan yang menyebabkan seseorang berhak mewarisi. Adapun sebab dari mendapatkan warisan yang pertama itu adanya hubungan nasab ataupun keturunan seperti anak, keluarga ataupun saudara. Yang kedua adanya hubungan perkawinan seperti suami dan istri. Yang ketiga adanya wala ataupun hubungan karena memerdekakan budak. Nah, adapun penghalang warisan ataupun faraid yang pertama itu ada pembunuhan terhadap pewaris. Yang kedua ada perbedaan agama, dan yang ketiga ada status sebagai budak. Adapun hikmah dari faraid ini yaitu yang pertama menjamin keadilan dalam pembagian harta, yang kedua menghindari perselisihan antar anggota keluarga, yang ketiga menjaga hak ahli waris, dan yang keempat mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan dalam masyarakat. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu faraid adalah aturan pembagian warisan dalam Islam yang menetapkan siapa yang berhak menerima dan berapa bagiannya, sehingga harta peninggalan dapat dibagikan secara adil dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, materi selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu ada materi jinayah. Jinayah diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dapat membahayakan jiwa, harta, kehormatan maupun keamanan masyarakat. Fikih jinayah merupakan bagian dari hukum pidana yang dapat membahas tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat dan beserta sanksi hukumnya. Dalam istilah ilmu fikih, jinayah diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menganiaya orang lain dengan sengaja, di mana apabila perbuatan tersebut dilakukan mempunyai konsekuensi membahayakan agama, akal, jiwa, dan kehormatan serta harta benda. Nah, selanjutnya ada macam-macam jinayah. Yang pertama itu ada jarimah hudud, maksudnya yaitu tindakan pidana yang bentuk dan hukumannya itu telah ditetapkan di dalam Al-Quran secara tegas. Contohnya seperti zina, meminum khamar, pencurian, pemberontakan, dan murtad. Selanjutnya yang kedua ada jarimah qisas dan diyat. Qisas merupakan hukuman balasan yang setimpal dengan perbuatan pelaku, misalnya pembunuhan dibalas dengan hukuman mati. Sementara diyat adalah denda ataupun ganti rugi yang diberikan kepada korban ataupun keluarga korban sebagai pengganti qisas. Jadi, jarimah qisas dan diyat itu berkaitan dengan tindakan pidana terhadap jiwa dan anggota tubuh seperti pembunuhan dan penganiayaan. Nah, yang ketiga ataupun yang terakhir ada jarimah takzir. Maksudnya yaitu tindakan pidana yang jenis dan hukumannya itu tidak ditentukan secara langsung oleh syariat, sehingga penetapan hukumannya itu ditetapkan atau diserahkan kepada pemerintahan atau hakim demi kemaslahatan umum, misalnya seperti penipuan, korupsi, penghinaan, perjudian. Nah, adapun perbedaan antara jinayah dan jarimah, jinayah itu adalah tindakan pidana khusus yang berkaitan langsung dengan jiwa, tubuh, dan harta. Contohnya seperti pencurian dan pembunuhan. Sedangkan jarimah itu adalah semua pelanggaran syariat yang cakupannya lebih luas, mencakup seluruh kejahatan Islam. Selanjutnya ada penerapan jinayah dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat itu penerapan nilai-nilai jinayah itu dapat dilihat melalui larangan mencuri, larangan melakukan kekerasan, larangan pembunuhan, dan menjaga kehormatan orang lain. Selesai sudah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.